orang tidak melihat lagi iklan terlalu banyak di TV, di billboard dan sebagainya, tapi packaging menjadi media iklan. Nah Pak, tren e-commerce otomatis berpengaruh juga terhadap pengadaan peralatannya nih Pak. Karena kan otomatis membutuhkan mesin yang mampu memenuhi kecepatan ya Pak. Dan sepertinya kita lihat HP Indigo sudah mulai bangkit dan oke lah kita lihat walaupun pandemi instalasi mulai berlangsung di mana-mana nih. Nah, diferensiasi antara mesin yang digital press Pak dengan mesin konvensional, menurut Bapak ini letak perbedaannya di mana Pak? Ya, tadi Pak Andre udah menyinggung kata yang menurut saya sangat tepat, itu adalah cepat. Jadi hari ini saya selalu mengatakan ada 6 aspek yang dituntut. Yang dimana 6 aspek ini bukan berdiri sendiri tapi seimbang. Adalah satu, bahwa packaging itu harus bisa menyesuaikan dengan produk yang semakin beragam, ya, yang tepat, ya. Kemudian packaging itu kalau sudah tepat, tapi dia juga dalam tanda kutip jangan terlalu mahal, ya, murah dalam tanda kutip. Artinya dia harus tepat dan murah. Kemudian yang ketiga adalah dia harus cepat. Hari ini tadi, ya, gaya milenial, gaya Gen Z, mereka tidak lagi mau stok barang. Apa yang saya beli hari ini, saya pakai hari ini juga, ya. Bukan zaman saya stok di rumah, kemudian barangnya expired semua. Kemudian yang keempat adalah tadi yang kita udah banyak singgung adalah bahwa kalau itu makanan dia harus tidak meracuni, sehat. Kemudian yang kelima adalah dia harus pintar. Tadi udah kita bicara e-commerce, dia harus pintar. Hari ini e-commerce itu membutuhkan informasi yang bisa dipakai untuk ke dalam e-commerce itu sendiri, ya, digitalisasi itu. Nah, itu dituntut adalah dengan QR code, dengan segala macam AR tadi saya sudah singgung, ya. Nah, ini yang kemudian hanya bisa dilakukan dengan teknik printing digital itu tadi. Kemudian yang keenam adalah dia harus ramah lingkungan. Yang kita mau bicara adalah ramah lingkungan, bahwa dia adalah ekonomi sirkular. Nah, ini semua di dalam satu scope yang bersamaan, yang seimbang, yang kita bisa hanya lakukan dengan cara digital, bukan dengan konvensional. Kalau konvensional tidak mungkin cepat, ya. Saya 30 tahun di bidang ini, ya, di rotografur, dan untuk membuat satu order sampai saya bisa supply paling tidak minimum 1 bulan. 1 bulan? Ya. Wow. Kalau ini 1 hari. 1 hari langsung selesai. Besok Anda pesan hari ini, besok saya udah bisa supply. Luar biasa ya perbedaannya, sangat jauh sekali. Berarti peluang masih sangat besar sekali nih saya rasa. Kemudian dari biaya dikatakan digital mungkin mahal katanya, selalu mahal katanya. Tapi jangan lupa apa yang Anda putus yang yang Anda harus buat tadi. Kalau konvensional Anda harus buat silindernya untuk printing, makanya itu sebulan. Kemudian Anda harus, jadi semua total cost ownership itu yang harus dihitung, sehingga untuk jumlah yang demikian artinya dia akan lebih murah daripada konvensional. Nah, selain mengenai tren e-commerce dalam packaging Pak, kita juga mendengar isu tentang sustainability in packaging. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara rinci Pak, apa itu sustainability in packaging Pak? Ya, hari ini khususnya plastik. Kalau yang lain kemasan metal, kemasan gelas, itu dengan sendirinya karena dia mempunyai nilai yang tinggi, ya, dengan sendirinya akan dikumpulkan oleh pemulung. Nah, saya sengaja mengatakan pemulung dalam hari ini, itu yang terjadi di Indonesia, akan dikumpulkan lagi dan kemudian akan didaur ulang. Tapi yang namanya plastik itu masih dipilih-pilih. Kalau Anda bicara PET, biasanya untuk apa? Untuk air minum dalam kemasan, kemudian apa? Jus dan sebagainya, itu di dalam botol PET namanya, polyester. Nah, itu juga itu termasuk yang nilainya tinggi karena itu mudah untuk didaur ulang lagi karena dia sudah bersih, ya, dan dia relatif akan lebih mudah. Nah, tapi bagaimana dengan kemasan yang lain? Nah, konsep yang harus kita kedepankan adalah
konsep circular economy. Jadi bahwa semua material kemasan yang dipakai itu sebaiknya setelah dipakai sebagai kemasan yang memproteksi produk itu, kemudian dia harus didaur ulang lagi dan dipakai kembali dan dimanfaatkan kembali, artinya di reuse, ya. Kemudian ini bisa berulang-ulang, dan ini yang akan memperhatikan kita dari segi lingkungan, bukan hanya dari pencemaran karena sampahnya, tapi yang kedua adalah kalau kita bisa berpakai berulang-ulang, maka kita tidak menimba minyak-minyak mentah, ya, yang dimana sebenarnya itu menimbulkan yang disebut dengan carbon footprint yang menyebabkan terjadi pencemaran udara, yang terjadinya yang disebut dengan climate change, perubahan cuaca, ya. Nah, ini yang kita bisa langsung sikapi itu semua dengan melakukan circular economy itu. Oke, luar biasa informasi dan pencerahannya dari Pak Hengki. Nah, HP Indigo sendiri gimana Pak menyikapi sustainability in packaging, Pak? Nah, untuk kalau kita berbicara sustainability, Pak, HP Indigo ini salah satu yang diunggulkan adalah short wastage. Jadi sampahnya itu atau waste-nya itu sedikit. Oke. Dan yang paling terbaru kita punya teknologi yang namanya Spot Master. Jadi kalau di dunia packaging, kalau kita ngomong warna itu sangat penting. Apalagi kalau misalnya mereka punya brand identity tertentu, Pak, ya, mereka mau warnanya seperti ini misalnya. Nah, mencari warna itu sangat penting. Nah, dengan teknologi yang konvensional atau teknologi yang lama, termasuk HP Indigo yang lama, pencarian warna itu tidak sedikit dan tidak sebentar. Dengan teknologi Spot Master kita diharapkan mendapatkan warna itu hanya dalam 5 atau sampai 6 meter saja. Kemudian waktunya juga sangat singkat, mungkin kita bisa bicara 5 sampai 10 menit dibandingkan dengan 30 menit atau lebih seperti itu. Bahkan kalau di dunia konvensional itu bisa melebihi dari 30 menit itu, Pak. Jadi ini salah satu keunggulannya menggunakan HP Indigo. Kita punya teknologi yang namanya Spot Master. Spot Master, ya. Ya, seperti itu. Luar biasa ya, kita mendapatkan banyak sekali informasi dan pencerahan tentang kemasan. Oleh karena itu jangan lupa klik like and subscribe Print Graphic Channel untuk mendapatkan lagi informasi-informasi lainnya tentang industri printing dan kemasan. Oke, demikian wawancara Print Graphic Channel bersama Bapak Hengki Wibawa dan Bapak Arman Mampuk. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!